Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPK dalam jabatan 2023, perkenalkan nama saya Surya Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 3, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. NIM 41220199000206. Saya mengajar di SMP Bakti Pari 3, Kecamatan Pari 3, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran praktek uji kinerja kelas 9 dengan materi menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Subtema ketentuan penyembelihan hewan. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita belajar, Ibu meminta dari kalian untuk membacakan Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Yang bersedia, silakan. Ya, Mutiara, silakan Mutiara. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mutiara. Ibu mau lihat kerapian kalian nih. Coba kukunya diginiin. Ya, coba Ibu lihat. Ya, bagus ya. Wah, rapi semuanya. Oke, terima kasih. Nah, untuk kehadirannya bagaimana hari ini kita hadir semua kah? Hadir semua ya? Kalian, hari ini kita akan memasuki materi tentang penyembelihan hewan. Nah, di sini ada yang sudah bisa menyembelih hewan? Belum? Atau ada yang pernah melihat bagaimana cara menyembelih hewan? Pernah ya? Contohnya hewan apa nih, Aril? Aril pernah melihat orang menyembelih hewan apa? Ayam. Oh iya, ayam ya. Kalau Sahrul? Kamu pernah menyembelihnya nggak? Belum? Mau kan bisa bagaimana cara menyembelihnya? Ya, atau ada yang sudah bisa mengetahui bagaimana tata cara menyembelih hewan? Ada? Pegang kaki, pegang sayap,
Langsung potong aja. Oh, baca doa dulu. Oke. Nah, baiklah. Sebelum kita memasuki pelajaran pada inti pelajaran, Ibu mau kalian mengerjakan free test terlebih dahulu. Free testnya akan Ibu kirimkan melalui Google Form ya. Oke, silakan dicek handphonenya. Silakan dicek handphonenya masing-masing dan silakan dikerjakan ya. Ibu berikan waktu kurang lebih 3 menit ya. Oke, sudah ya. Silakan langsung dikirim anak-anak. Ya, nanti Ibu cek ya. Oke. Oke. Nah, melihat dari nilai-nilai kalian, sebaiknya kita akan bahas lebih lanjut ya. Anakku sekalian, dari pembelajaran hari ini Ibu berharap nantinya kalian akan dapat menunjukkan bagaimana cara-cara menyembelih hewan dengan baik, serta kalian tahu nih bagaimana cara doa-doanya, bagaimana ketentuan-ketentuan penyembelihan hewan tersebut ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan metode problem based learning, di mana Ibu akan membagikan kepada kalian sebuah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di lingkungan kita pada saat penyembelihan hewan. Ya kan? Nah, karena kenapa? Penyembelihan hewan itu termasuk bagaimana makanan tersebut masuk ke dalam diri kita adalah makanan yang halal, ya kan? Kalian tahu kan bagaimana jadinya kalau yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah makanan yang tidak halal, ya kan? Nah, oke, sekarang Ibu akan memberikan sebuah video sebagai renungan untuk kita semua. Dan ini adalah video sebagai pembuka ya, pembuka pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebentar. Akibat suka makan makanan haram. Kita semua tahu bahwa sekarang ini kita memasuki era yang serba modern dan serba mudah. Nyatanya, budaya barat tidak hanya mempengaruhi kita dalam hal teknologi saja, namun juga termasuk makanan dan minuman yang sekarang sudah banyak sekali macam dan bentuknya. Hal ini memang berdampak positif bagi perekonomian seseorang. Namun, kita sebagai seorang muslim haruslah bijak dalam memilih makanan maupun minuman. Karena tidak sedikit restoran-restoran yang ada di negara kita menjual makanan yang diharamkan dalam Islam. Manusia, atau lebih khususnya anak muda, biasanya sangat suka mencoba-coba. Rasa keingintahuan mereka kadang membuat mereka melakukan hal yang meski dilarang, tapi tak dihiraukannya. Lalu bagaimana jika di antara kita ada yang terlanjur ataupun pernah memakan atau meminum makanan haram tersebut? Nah, berikut ini perlu kita ketahui beberapa akibat makan makanan haram tersebut. Di antaranya, 1. Doa-doanya tidak dikabulkan. Seseorang yang memakan makanan haram, doa-doanya tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini.
Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Robku, padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterima doanya itu? Hadis riwayat Muslim. 2. Merusak hati dan akalnya. Makanan yang haram dapat mengaruhi hati dan pikiran seorang. Jika seorang makan makanan yang baik atau makanan halal, maka hatinya juga dapat menjadi baik. Sebaliknya, jika makan makanan haram, maka hati seorang dapat tercemari, dan hal ini juga dapat mempengaruhi kehusyuan dalam beribadah, termasuk dalam sholat. Makanan yang haram juga dapat mengerahkan hati seorang, sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya. 3. Amalan tidak diterima. Siapapun umat Islam yang memakan makanan yang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 40 hari, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Muhammad SAW, ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doa dari Allah. Rasulullah menjawab, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seorang yang masukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan terima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat Tabrani. 4. Makanan haram membawa ke neraka. Makanan haram yang dimakan oleh seseorang akan berubah menjadi daging, dan daging tersebut dapat membawa seseorang ke neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang mereka yang makan makanan haram berikut ini. Tidaklah tumbuh daging dari makan haram, kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Mengonsumsi makanan haram tidak hanya berdampak pada hati dan akalnya, tetapi juga pada keimanannya. Makanan dan minuman haram dapat mengurangi iman seorang dan mengganggu ibadahnya, sebagaimana hadis tentang peminum khamar berikut ini. Tidaklah peminum khamar ketika ia minum khamar termasuk seorang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Rusaknya keturunan. Seseorang yang memberi anaknya makanan dan makanan haram tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, makanan haram tersebut dapat merusak akhlak dan kebaikan yang ada pada diri anak. Inilah kenapa orang tua yang memberikan makanan haram pada anaknya seringkali memiliki anak yang susah diatur dan cenderung membangkang. 7. Menzalimi diri sendiri. Makanan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala mengandung madarat atau keburukan yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia, seperti mengonsumsi daging babi yang dapat menyebabkan penyakit cacing pita, maupun alkohol yang dapat merusak organ hati dan organ tubuh lainnya. Akibat makan makanan haram sangatlah tidak baik, dan oleh sebab itu sebagai umat muslim kita harus senantiasa memakan makanan yang halal dan memberikan anak-anak kita makanan dari rezeki yang halal. Oke, baik. Nah, dari video tersebut kita sudah mengetahui bagaimana yang terjadi pada diri kita jika kita mengonsumsi makanan yang tidak halal tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana hewan yang kita makan, yang misalnya ayam, makanan kita sehari-hari tersebut menjadi halal dan baik untuk kita konsumsi. Nah, hari ini kita belajar dari awalnya dulu, yaitu dari penyembelihannya. Kita akan belajar tentang itu ya. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan memberikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Kalian pernah tidak melihat ayam yang sudah dipotong,
lalu masih mampu berlari? Pernah? Atau kalian pernah tidak orang non-muslim menyembelih hewan? Pernah? Nah, bagi yang pernah, bagaimana dengan kita yang muslim? Apakah kita boleh makan makanan yang diolah oleh orang non-muslim? Boleh tidak? Oke, kalian sudah tahu dong bahwa itu tidak diperbolehkan. Tapi agar lebih jelasnya kalian diskusikan kenapa itu tidak boleh. Oke, paham? Paham ya? Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan pada kelompoknya. Oke, nih ya. Kelompok 1. Kelompok 1 ini ya, ini nak ya. Oke. Kelompok 2, ini pendukungnya. Dan ini kelompok 3. Oke. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk dibahas itu ya. Itu kalian diskusikan secara bersama. Ini bagaimana caranya ini akan tersampaikan oleh kalian ya.
Sudah selesai diskusinya? Oke, nah kalau sudah selesai diskusinya, kita akan memasuki waktunya presentasi. Ya, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh kelompok 1. Yuk, bagaimana tentang penyembelihan tersebut akan disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 1. Apa? Stunning. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Masalah yang sering timbul dalam menyembelih hewan. 10 kesalahan yang sering dilakukan pada saat penyembelihan hewan kurban adalah: 1. Tidak dilakukan pemeriksaan antemortem, pemeriksaan terhadap hewan sebelum disembelih. Untuk memastikan apakah hewan kurban itu sehat atau tidaknya, maka kita harus melakukan pemeriksaan tersebut. Karena untuk mencegah penyakit yang bisa menular kepada manusia jika di hewan tersebut ada penyakit. Kedua, ternak dirobohkan dengan kekerasan. Jika ternak dirobohkan kekerasan saat ingin menyembelihnya, maka kemungkinan akan berpengaruh pada hewan tersebut dan dagingnya yang dihasilkannya kualitasnya akan berkurang. Penyembelihan menurut syariat Islam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam dengan memotong jika saluran pada leher bagian depan, yakni saluran makanan, saluran napas serta 2 saluran pembuluh darah. Dari video yang kami tayangkan, semoga kalian sudah mengerti dan demikian dari presentasi kami. Jika ada salah kata kami minta maaf, pada Allah kami minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikan tepuk tangan untuk presentasinya. Bagaimana dengan penjelasan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian? Kalian sudah bisa memahami? Bisa. Oke, nah baiklah. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah bisa disimpulkan nih. Siapa nih yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Cinta sampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Berdiri silakan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Penyembelihan menurut bahasa ialah menyempurnakan kematian, sedangkan menurut istilah ialah memutuskan jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam. Selain gigi, kuku, tulang, dan sesuai syariat. Menyembelih dalam syariat Islam adalah langkah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher, kerongkongan, dan tenggorokan, serta 2 urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi, tulang, dan kuku atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Rukun menyembelih hewan ada 4 perkara, yaitu menyembelih atau sembelihan, penyembelih hewan yang disembelih, dan alat penyembelih. Sehubungan dengan itu, penyembelihan dianggap sah apabila dilakukan dengan sengaja dan putus saluran pernapasan dan saluran makanan di leher hewan yang disembelih. Cara penyembelihan hewan ada 2 macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan mekanik. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana, seperti pisau, parang, dan sebagainya. Sedangkan penyembelihan mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan mesin potong hewan. Oke, demikian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sangat berkesan ya. Nah, ada yang mau menyampaikan kesan-kesan pembelajaran pada hari ini? Ya, Gita. Saya akan menyampaikan pesan pada pagi hari ini. Siang. Terima kasih untuk Ibu Surya selalu memberikan banyak ilmu kepada kami, selalu memberikan pelajaran yang mudah dipahami setiap pertemuannya.
Terlebih lagi kegiatan praktikum dan pelajaran lainnya yang mudah dan sangat menarik, sehingga tidak membuat kami bosan dalam proses pembelajarannya. Oke, baiklah, terima kasih, tepuk tangan doyang. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan memberikan post-test ya. Post-test Ibu kirim lewat Google Form ya. Oke, baiklah. Oke, silakan nanti dicek tugasnya, silakan dikerjakan agar Ibu bisa menilai apakah kalian sudah berhasil dalam memahami pembelajaran tentang penyembelihan hewan ini. Ibu akan memberikan video sebagai penguatan pembelajaran kita pada hari ini agar yang kita dapatkan hari ini lebih maksimal lagi ya. Silakan kita akan menyaksikan videonya secara bersama. Pertama, orang yang menyembelih haruslah orang yang mampu berniat menyembelih. Berdasarkan syarat ini, orang yang boleh menyembelih harus orang yang sudah memanggis dan berakal. Karena itu, tidak halal sembelihan anak yang belum tamyiz atau orang gila, karena mereka tidak paham dengan apa yang dia lakukan, sehingga bisa jadi tidak ada kesengajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, dari video tersebut bisa kita pahami ya bagaimana caranya menyembelih agar makanan yang masuk ke tubuh kita itu adalah makanan yang halal. Sesuai dengan Quran surah Al-Maidah yang dibacakan oleh teman kita di awal tadi dan juga sudah dijelaskan di dalam video. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anakku sekalian. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih untuk partisipasinya dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Untuk menutup pembelajaran kita pada siang ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan disiapkan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk pulang.